Waktu saya masih SD, akte lahir saya, my birth certificate, namanya tuh Ai Ching. Semua bilang? Ai Ching, bukan Ai Ching ya. Ai Ching itu artinya cinta. It's fine, itu yang membedakan umum sama teens youth. Don't worry about it, I'm fine. Jadi, waktu saya masih sekolah, mulai dari SD sampai SMA, teman-teman panggil saya, no, they cannot pronounce Ching. Kayak Mandarin kan silakan Ching. Nah, Ai Ching. Nah, mereka panggil saya apa? Ai Ching, Ai Ching. Nah, udah dengar kata Ching dong. So, mereka ngeledekin saya apa? Kucing, cacing, apalagi ya? Ken. Cang cincong gitu kan. I hated my name. Saya sebel banget sama nama saya. Ada di sini yang gak suka namanya? Gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Ya, 1, 2, oke, sama-sama kita. Anyway, saya sama kita. Saya sudah bercita-cita dari kecil. Suatu hari nanti, saya mau ganti nama saya. Karena saya gak suka. Kenapa saya dilahirkan pakai nama Cina? Dan saya tinggal di Indonesia. Dan tampang saya gak Cina. Mata saya belok. Kulit saya gak gitu putih. I am yellow. Kuning langsat, Bo. Nah, anyway. Waktu saya nikah sama Pastor Jojo di Australia, Sydney, Australia. Ngurus ganti nama tuh gampang. Segampang ngantri restoran. Saya tinggal ngisi form, antri, ambil nomor, masukin ke counter, bayar, that's it. Nama saya ganti. Namanya apa? Henny Christianus. Yeay. Kenapa jadi Henny? Karena koko saya Denny, adik saya Benny. Jadi nama saya tuh sebenarnya Henny, cuman tidak tertulis. Saya kesel. Tapi begitu ganti nama, lega. Saya buang marga saya, Lim Ai Ching, berubah menjadi Henny Christianus. SIM saya yang Australia Henny Christianus. Begitu pulang sampai ke Jakarta, saya pengen ganti nama dari KTP Lim Ai Ching jadi Henny Christianus. Apa yang terjadi? Gak bisa. Tahu gak kenapa? Harus memakai marga ayah. My God, capek deh. Akhirnya nama saya di KTP Indonesia dan SIM Indonesia Henny Christianus Lim. It's okay lah. Jadi saya bisa kasih tahu kenapa Tuhan mau kita panggil dia Bapa. Sebuah hubungan yang keren banget. Pertama, everlasting, gak ada putusnya, gak ada akhirnya, sampai kapanpun dia Bapa kita. Yang kedua, dia pengen punya posisi penting di hidup kita. Kita anak-anaknya yang akan selalu bawa namanya. Studi membuktikan, survei membuktikan, kehadiran seorang ayah membuat anak-anaknya lebih percaya diri, bahkan menjadi lebih cerdas di sekolahnya. Masalahnya, bagaimana dengan anak-anak yang gak punya figur papa yang baik, yang papanya gak pernah di rumah, yang papanya galak, susah diajak ngomong, kerja melulu, cari duit terus, dan kalau pulang kerjanya marah-marah. Papa yang kasar, papa yang gak bisa diajak ngomong. I know how that feel. The absence of a father. Gak punya papa di rumah. Mungkin mama kamu single mother. Mungkin di rumah kamu gak punya papa. Dan saya mau kasih tahu, saya bersyukur kenapa dia jadi bapak kita. Karena dia menjawab kebutuhan anak-anak yang gak punya bapak. Karena kehadiran seorang papa sangat penting dalam hidup kita. Katakan amin. Hari ini kalau kamu lahir di keluarga yang papa kamu gak jadi papa yang baik, papa kamu gak pernah ada buat kamu, bahkan papa kamu gak pernah eksis, saya mau kasih tahu, Tuhan sayang kamu. Dia mau jadi papa kamu. Dan dia mau kamu panggil dia Father. My Father. Amen. You know, hal pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup saya waktu dia merubah saya adalah dia menyatakan pribadinya sebagai seorang papa. Umur 10 tahun, papa mama saya pergi
meninggalkan saya, kokoh dan adik. Kami nggak dibesarkan orang tua. Dan kita nggak punya figur papa yang baik. Tapi saya bersyukur sebelum papa saya pergi, di masa-masa usia toddler, umur 4 sampai umur 10 tahun itu, saya pernah punya masa yang cukup indah sama papa saya. Makanya saya ngerti kenapa anak-anak golden age itu penting dekat papahnya. Kenapa? Papa saya tuh figur yang gak baik sebenarnya. Dia gak tanggung jawab, gak urus anak, dan lain sebagainya. Tetapi, di masa 6 tahun saya bersama papa saya itu sayang sama saya, sangat mesra sama saya, suka peluk saya, suka cium saya, sangat sabar, nggak galak, nggak pernah pukul saya. Papa yang jadi teman ngopi saya dari saya umur 6 tahun. Jadi saya dari umur 6 tahun, saya suka duduk di kopitiam sama papa saya. Zaman dulu belum ada kafe-kafean, bos. Jadi kita tuh nongkrong di kopitiam. Saya tuh suka makan telur setengah matang dikasih kopi pahit. Dan everybody found that funny gitu. Orang-orang berpikir, hah? Kamu makan telur setengah matang pakai kopi? Nah saya kasih tahu, itu tuh enak banget. Maknyus. Why? Sebenarnya yang bikin enak ini, kenangan sama papa saya. Karena saya selalu ngopi sama papa saya dari umur 6 tahun. Dan tiap kali papa saya bonceng saya pakai motor, saya selalu peluk perutnya yang gendut dari belakang. Dan kalau kita jalan, kita selalu gandengan. Dan papa saya kalau mau pergi kerja, selalu cium pipi saya dan bilang gini, papa pergi ya. Nah itu jadi selalu kenangan manis. Dan papa saya adalah orang yang baik, orang yang rendah hati. Dia sangat baik sama pegawainya. Dia pergi ke pasar, saya masih ingat saya pergi sama papa saya ke pasar. Baru parkir motor, dia udah langsung disapa tukang ayam. Sebutannya aneh gitu, dipanggil, terus dia nyaut, hey! Dia mau beli daging babi. Begitu masuk ke ruangan para penjual daging babi, semua langsung panggil nama dia, hey! Papa saya tuh ramah abis, temennya banyak, dan orang yang sangat ramah sama semua orang. Beda sama saya yang rada jutek. Dan kenangan-kenangan itu begitu berharga. Meskipun cuma 6 tahun, tapi saya punya momen yang sangat indah sama papa saya. Dan saya kasih tahu, sekeras apapun papamu, berusahalah bangun bonding sama dia. Dekati papamu. Karena kadang-kadang papa kita itu menjadi kaku, kasar, dan galak. Karena mereka tumbuh di keluarga yang papahnya begitu. Supaya kamu gak mengulangi kesalahan yang sama, coba kamu yang mulai dulu. Pegang tangan papa kamu dan bilang, papa, aku sayang papa. I love you daddy. Saya percaya sekeras apapun papamu, dia akan berubah jadi papa yang lembut. Dia akan berubah. Karena saya ketemu bandit, orang-orang jahat, mafia sekalipun, gak ada yang gak sayang anaknya. Percayalah, kalau Tuhan mau hadir di hidupmu sebagai bapa, karena dia mau punya tempat yang penting di hidupmu, dan dia pengen punya hubungan yang gak pernah akhir sama kamu. Amen. Yang kedua, kenapa sih Tuhan mau kita panggil dia Bapa? Buat yang gak gitu ngerti Indo, ada bahasa Inggrisnya di depan. Karena hubungan bapak sama anak tuh sangat dekat, gak perlu diplomasi, gak butuh basa-basi. Contoh, saya punya 3 anak kandung. Anak saya banyak, tapi 3 anak kandung, Chloe, Zoe, Exen. Kalau mereka mau minta sesuatu sama papahnya, mereka masuk ke kamar kami, jebret. Pah, handphone aku rusak. Mereka gak perlu basa-basi yang gini. Pah, permisi ya, Papa Jojo. Papa inget kan, sekitar 1 tahun lalu, aku cerita sama Papa, kalau aku tuh butuh headphone banget. Dan inget kan Pak, headphone itu kita beli mereknya ini, harganya segini. Nah Pak, ini tuh udah 12 bulan Pak. Nah otomatis Pak,
Pakainya lama kan, Pak? Lama, ya. Terus Papa kan tahu, kalau dibenerin juga gak bisa, Pak. Kalau rusak tuh ya, Pak ya, kata orang-orang memang harus ganti baru. Menurut Papa, kalau sekarang headphone aku rusak, aku perlu beli baru nggak? Kayaknya nggak perlu gitu-gitu banget ya kan? Nggak perlu diplomasi, nggak usah basa-basi. Kecuali kayak yang kalian mau ngomong sama Kak Felix gitu. Kak Felix, aku kan udah lama nih di ICI. Aku udah baptis loh. Aku udah ikut komsel juga. Aku rajin ke gereja, nggak pernah terlambat. Udah sikat gigi juga. Kalau menurut Kak Felix, aku boleh nggak ya pelayanan? Nah, kalau sama orang lain mungkin kita kayak gitu. Tapi kalau sama Papa tuh nggak perlu gitu. Ada di sini yang papanya segalak itu harus diplomasi tingkat tinggi, angkat tangan. Nanti Anti Heni yang kuliahin. Oke, catat nama Papa kamu. Nanti Anti Heni yang ajarin. My God, susah banget ngomong sama Papa gitu kan? Nah, tapi Papa kita yang di sorga nggak suka kita basa-basi. Katakan no basa-basi. Baca sama-sama dalam Matius 6 ayat 7 dan 8. Baca bahasa Indonesianya ya, yang nggak ngerti baca bahasa Inggrisnya. 3, 2, 1. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Seperti tadi Chloe Zoe Excel kalau ngomong sama papanya cukup bilang ini, Papa headphone aku rusak. Dia gak perlu ngomong apapun, papanya udah tahu yang dia mau. You get me? Bahwa dia minta headphone baru. Kalau bisa yang lebih mahal gitu kan. Papanya udah tahu. The kind of the Father, Bapa kita di sorga, tuh gak mau kita tuh basa-basi. Bapa kita di sorga gak mau kita takut sama dia seperti kalian mungkin takut sama papamu. Bapamu yang di sorga tuh gak perlu kamu ngomong bertele-tele, muter-muter. Bapak gak mau kamu malu dan takut sama dia. Bahkan Bapak gak mau kamu tuh kikuk. Kamu cukup ngomong, Tuhan, Bapak, aku butuh ini. That kind of relationship itu hubungan yang Bapak mau sama kita. Karena dia pengen deket sama kita. Kalau kamu deket sama Bapak, kamu bisa ngomong apa aja. Saya paling gak tahan dengar orang Kristen doa ngomong muter-muter. Kalau saya mau makan, saya doanya gini. Boleh ditiru gak? Mama Heni, boleh. Bapak, terima kasih buat makanan ini. Kuduskan Tuhan dalam nama Yesus. Amin, saya makan. Ada yang menghakimi doa orang lapar. Ya iya lapar. Ada lagi yang gini. Saya doa gini. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami boleh makan apa saja yang kami mau makan. Berkati kuduskan tidak jadi gemuk tapi jadi sehat buat kami semua. Dalam nama Yesus, amin. Kalian doa gitu enggak? Kalau nggak mau gemuk, doanya gitu. Sambil makan jangan banyak-banyak ya. Tuhan tuh nggak mau kita nganggap dia orang asing. Kita awkward, kikuk sama Tuhan. Tuhan nggak mau. Tuhan mau jadi Bapa kita yang anything, anytime you can be blunt. Kamu bisa ngomong terus terang sama Tuhan. Gak perlu malu, gak perlu hesitate. Amen. Haleluya. Yang terakhir. Are you glad this is the last one? Yeah. Kenapa Tuhan mau kita panggil dia Bapa? Yang terakhir. Karena Tuhan mau kita memandang dia sebagai sumber penyedia dalam hidup kita. Menarik banget. Arti kata Bapa dalam bahasa Ibrani itu Aba. Katakan Aba. Aba ya. Aba itu punya arti source. Artinya sumber. Katakan sumber. Tuhan tuh mau kita bisa ngandelin dia. You can ask anything of him. Tuhan itu pengen kita tahu bahwa dia bisa menyediakan semua yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kamu butuh dan dia akan bisa memelihara kamu. Dan gak cuma itu, kerennya Tuhan tuh gini. Tuhan itu pengen kita tahu bahwa kamu gak perlu takut sama masa depan kamu, bahwa dia penjamin hidupmu. Dalam Roma 8,
Roma 8 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Dan jika, bahasa Indonesianya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Sampai situ dulu, dengar baik. Sebagai orang tua, sebagai papa mama, itu pasti mikirin masa depan anak-anaknya. Sekarang kamu SMP, terus nanti kamu SMA, nanti kamu kuliah. Saya yakin orang tua kamu udah mikirin gini, saya mesti punya uang yang cukup supaya kamu bisa sekolah, naik kelas, SMA. Jadi orang tua kamu yang akan mikirin masa depan kamu. Saya sejak tahun 2006 pulang ke Indonesia, saya tuh nabung. Tiap kali saya diundang pelayanan ke Australia, tiap tahun pasti ada pelayanan ke Australia, 2007, 2008 sampai sekarang. Tiap bulan Juni Juli tuh saya ke Australia untuk pelayanan. Nah, tiap kali saya dapat persembahan kasih, saya tabung di rekening saya di Australia. Saya tabung di Australia, terus tabung. Kenapa? Karena saya punya anak kembar yang lahir di Australia. Mereka citizen Australia. Dan saya tahu suatu hari mereka harus kembali ke Australia karena Indonesia belum mengizinkan dual citizenship. Batasnya adalah sebelum umur 21. Mereka udah harus kembali ke Australia. Dan sekitar bulan Juli ini, Chloe dan Zoe akan pindah ke Sydney, Australia. Nah, saya nabung buat mereka karena suatu hari nanti mereka akan butuh uang untuk entah lanjut sekolah, entah sewa apartemen untuk tinggal di sana. Sementara mereka cari kerja, mereka tentu butuh uang untuk makan dan lain sebagainya. Chloe Zoe gak perlu pusing. Karena yang mikirin masa depan mereka itu saya dan papanya. Bapak itu pengen kita tahu bahwa kita gak perlu khawatir sama hidup kita. Tuhan pasti pelihara kita. Amen. Kenapa sekali lagi dia mau kamu panggil dia Bapak? Supaya kamu punya sense of security. Bahwa Tuhan pasti mencukupkan semua yang kamu butuhkan. Dia akan jadi sumber pertolongan dalam hidup kamu. You know you can count on Him. Kamu bisa doa untuk bawa semua kekhawatiran dan pergumulanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan pelihara hidup kamu. Bahkan kamu gak perlu khawatir akan masa depan kamu. Karena Tuhan akan menjamin itu. Yang percaya katakan amin. Again, kenapa Tuhan mau kita panggil dia Father, Bapa? Number one, karena dia pengen punya hubungan yang everlasting sama kita. Dia pengen punya posisi yang penting di hidup kita. Yang kedua, karena dia pengen punya hubungan yang dekat sama kita. Tanpa basa-basi, tanpa diplomasi. Yang ketiga, karena Tuhan pengen kamu tahu, dia akan menyediakan semua yang kamu butuh. Yang percaya katakan amin. Kita doa yuk. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa belajar bagaimana kami bisa panggil Engkau Bapa. Kami tahu bagaimana kami bisa datang sama Tuhan tanpa rasa takut. Enggak sebagai orang asing, tapi sebagai anak-anak yang dekat sama Bapanya. Dan kami bisa minta apa aja sama Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sayang kami. Dan Tuhan akan pelihara hidup kami. Hamba-Mu berdoa berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Berikan roh pengenalan akan Tuhan dalam batin mereka. Seiring mereka bertumbuh, mereka akan ngalamin Tuhan di tempat ini. Mereka akan ketemu dengan Tuhan dan pribadi-Mu sendiri. Hamba-Mu berdoa berikan rasa haus dan lapar akan Tuhan dalam hati mereka. Roh mereka haus mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, bukan haus akan hal-hal dunia. Hamba-Mu berdoa di tempat ini, anak-anak ini akan dimuridkan dan mengalami perubahan. Tuhan tolong mereka yang mungkin gak punya figur papa di hidupnya. Mereka yang mungkin punya figur ayah yang gak baik di hidup mereka. Papa yang menakutkan, papa yang galak, papa yang gak mau dengar, susah ngerti dan susah diajak bicara. Kami berdoa agar Tuhan Engkau hadir jadi Bapa yang mengisi kekosongan di hati mereka. Berkati, biar mereka bisa ngalamin kasih-Mu. Sama-sama bilang, I love you Lord. I love you Father. I need you Father. Aku butuh Engkau Bapa. Aku butuh Engkau Tuhan. Berkati, berdoa untuk Felix, Tasya dan semua pengurus leaders di Ifgen ini. Diberikan hati untuk terus mengasihi
mementor dan memuridkan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan. Berdoa agar Evgeny boleh terus bertumbuh dan memenangkan banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan, Amen. Thank you for having me. God bless you.